Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Kembali kita berjumpa melalui Renungan Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya, edisi Rabu 6 Oktober 2021. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Izinkanlah sabdamu menyeroti kehidupan kami ya Tuhan, sehingga sungguh membawa kebenaran ke dalam batin kami yang kerap kali tidak peka terhadap suaramu. Kami percaya melalui permenungan sabdamu saat ini akan mentransformasikan kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan dari Bilangan pasal 5 ayat 23 sampai 28. Demikian bunyinya. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu. Dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu lalu menunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Amin. Dari perikop bacaan kita pada saat ini, kita merenungkannya melalui tema berbuat serong akibatnya fatal. Umat yang dikasih Tuhan, bagian ini adalah lanjutan dari bacaan kemarin tentang peringatan dari kecemburuan terhadap pasangan. Dalam bagian ini dirinci langkah-langkah yang dilakukan oleh imam terhadap perempuan yang dicurigai melakukan perbuatan serong atau mencemarkan dirinya dengan sumpah kutuk. Perempuan itu harus minum air pahit yang mendatangkan kutuk. Jika yang bersangkutan memang melakukan perbuatan serong dengan orang lain, maka air pahit yang mendatangkan kutuk itu akan menyebabkan sakit yang pedih sebagai akibat dari kesalahannya. Melalui bacaan ini kita diberi peringatan yang keras tentang akibat dari perbuatan serong yang kita lakukan. Hal ini penting untuk diberi perhatian, mengingat bahwa dalam dunia modern sekarang ini ada orang, tidak terkecuali orang Kristen, yang menganggap enteng perbuatan serong atau zina tanpa memikirkan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Perbuatan serong atau berzina sangat jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan akibat yang fatal. Orang Kristen adalah orang yang telah dikuduskan. Demikian pun rumah tangga orang Kristen adalah satu persekutuan yang utuh yang telah dipersatukan di dalam Tuhan melalui pemberkatan nikah. Sehingga wajib menjaga dan memelihara hidup yang kudus dan menjaga kekudusan rumah tangga. Menjaga dan memelihara kekudusan hidup hanya dapat diwujudkan jika kita memiliki komitmen yang kuat pada firman Tuhan, sambil terus-menerus memohon hikmat Tuhan untuk menuntun kita menjalani hidup karunia-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya dalam menjalani hidup ini, kami masih suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ada banyak di antara kami yang masih suka berbuat serong atau berbuat zina ketika masih ada keinginan untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang bukan pasangan kami.
Dan lebih fatal lagi ketika persinahan itu sudah diwujudkan dalam perbuatan perselingkuhan. Tuhan, sadarkan kami semua agar firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa mencemarkan kekudusan pernikahan adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Karena sebuah pernikahan adalah anugerah Allah yang dipersatukan dan dibentuk oleh Allah sendiri melalui pemberkatan pernikahan kudus. Sehingga ketika kami tidak bertanggung jawab menjalani kehidupan rumah tangga kami, maka kami telah memberontak kepadamu. Dan ketika kami memberontak kepadamu dengan berbuat serong atau berbuat zina, maka akan berakibat fatal, di mana akan merusak kebahagiaan rumah tangga kami dan juga merusak relasi kami dengan Tuhan dan mendatangkan kutuk bagi kami. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami menjaga dan memelihara kekudusan rumah tangga kami. Ubahlah kami Tuhan untuk semakin menjadi lebih baik. Biarlah mulai hari ini kami menyucikan diri kami di hadapan-Mu oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami meninggalkan akan kehidupan yang lama kami. Kami mau bertobat, berbalik kepadamu untuk hidup setia kepada Tuhan, hidup setia kepada pasangan kami, hidup setia kepada persekutuan kami, dan juga pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dengan demikian kami telah mengabdikan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, karena hidup dan kerja kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah pasangan hidup kami, berkatilah anak-anak kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan tetap berdiam dalam hati dan keluarga kami. Amin. Demikian renungan Kalimbuang Boba hari ini. Tuhan memberkati kita semua.